Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menghadiri pengajian yang dilaksanakan oleh ranting apa namanya? Ya, Laikang. Ya, cabang Biringkanaya Muhammadiyah Kota Makassar, Masjid Fathul Mu'in Daim Gading. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta para pengikutnya yang setia sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, pada kesempatan sore ini saya diberi amanah untuk memberikan pengajian dengan materi kiat-kiat sukses menjalani ibadah pada bulan Ramadan. Pada hari ini Ahad 22 Rajab 1447 Hijriah bertepatan dengan 11 Januari 2026. Dalam memasuki bulan Ramadan, kita masih berada di bulan Rajab, maka ada doa yang diajarkan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memasuki bulan Rajab dan dilanjutkan dengan Sya'ban dan Ramadan. Walaupun sudah lewat dari 1 Rajab sampai hari ini 22 Rajab, tapi tetap kita berdoa kepada Allah, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Artinya, ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Jadi sebelum memasuki bulan Ramadan, kita akan memasuki bulan Sya'ban. Di awal Sya'ban dan di awal Ramadan ada doa juga yang diajarkan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam ila rusdin wa taufiq rabbi wa rabbukallah. Artinya, ya Allah, masukkanlah kami ke bulan ini, yaitu Sya'ban, kemudian juga nanti di bulan Ramadan, dengan aman dan iman, dan dengan keselamatan dan keislaman, bulan yang petunjuk dan bulan kesuksesan. Tuhanku dan Tuhanmu, wahai bulan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita memasuki bulan Ramadan, yang pertama kita tanamkan dulu niat untuk dapat melaksanakan puasa sebulan penuh karena Allah semata-mata. Begitupun selanjutnya setiap malam atau nanti pada waktu sahur kita niatkan untuk puasa esok harinya, setiap hari. Karena Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat,
wa innama likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ilallahi war rasul fa hijratuhu ilallahi war rasul wa man kanat hijratuhu ila imra'atin yankihuha au ila dunya yusibuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Artinya sesungguhnya amal itu disertai dengan niat, dan setiap orang dihitung amalnya sesuai dengan niatnya. Maka barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya karena wanita yang ingin dinikahinya atau dunia yang diinginkannya, maka hijrahnya itu sesuai dengan niatnya. Jadi niat di sini adalah sangat penting bagi kita yang mau melakukan puasa di bulan Ramadan, dan niat itu bisa cukup dalam hati, ya, dan boleh juga dilafazkan dengan mulut atau lidah. Juga di ayat yang lain di surah Al-Bayyinah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan mereka tidak diseru untuk menyembah Allah kecuali dengan ikhlas dalam menjalankan agamanya. Jadi ini penting sekali kita tanamkan niat dalam melakukan amal ibadah, khususnya ibadah puasa. Berikutnya kita harus memahami pengertian puasa baik secara bahasa maupun secara istilah, dan juga 3 macam puasa yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi ibadah puasa menurut bahasa itu dari kata soma, ya, syam, shad, alif, mim, itu artinya menahan, imsak. Ya, baik itu menahan berupa makan dan minum, atau juga menahan perbuatan dosa. Nah, itu menurut bahasa artinya menahan, dan secara istilah itu adalah menahan, ya, secara syariat, ya, makan, minum, dan berhubungan suami istri mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu secara syariat. Kemudian pembagian macam puasa menurut Imam Al-Ghazali itu ada 3. Pertama puasa awam, yang kedua puasa khawas, yang ketiga puasa khawasul khawas. Jadi puasa awam ini adalah puasa umum, yaitu hanya meninggalkan makan, minum, berhubungan suami istri sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Tetapi tidak bisa menahan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, yaitu perbuatan haram, sehingga puasanya itu hanya sah menurut syariat, tetapi tidak ada pahalanya. Kemudian yang kedua puasa khawas. Puasa khawas ini puasa khusus, di samping seperti puasa pertama, kemudian ditambah yang kedua, yaitu berupa meninggalkan perbuatan kotor, perbuatan dosa, perbuatan jahat dan sebagainya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga puasa khawasul khawas, yang lebih khusus lagi. Jadi sama puasa pertama dan kedua, tetapi ditambah lagi puasa hati, yaitu meninggalkan dosa-dosa hati seperti riya, seperti ujub, seperti takabur, iri, dan lain sebagainya. Ya. Berikut kita harus juga
memahami keutamaan bulan Ramadan. Jadi keutamaan di sini ada keutamaan puasa dan ada keutamaan bulan Ramadan. Ya. Keutamaan bulan Ramadan itu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad ja'akum syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tuglaqu fihi abwabun nar wa tughallu fihi asyayatin fihi lailatun khairum min alfi syahr." Artinya telah datang padamu bulan yang diwajibkan kepadamu berpuasa, di mana pintu-pintu surga pada terbuka dan pintu-pintu neraka pada tertutup, dan tangan dan kaki setan pada terbelenggu. Dan di dalam bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Rawahu Ahmad. Kemudian juga dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan perhitungan, yaitu niat karena Allah semata-mata, maka diampuni dosa-dosa sebelumnya. Juga di hadis yang lain, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang qiyamul lail pada bulan Ramadan dengan perhitungan dan iman, ya, dengan iman dan perhitungan, maka diampuni dosa-dosa sebelumnya. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa karena pintu-pintu surga pada terbuka. Artinya untuk melakukan perbuatan baik itu sangat mudah karena pintu-pintu surga pada terbuka, dan susah untuk berbuat dosa karena pintu-pintu neraka pada tertutup. Apalagi juga susah untuk digoda oleh setan karena setan-setan ini pada terbelenggu. Apalagi di dalam bulan Ramadan ini ada satu malam yang disebut malam Lailatul Qadar, yang nilainya itu sama dengan 1000 bulan, nah, kurang lebih 83 tahun. Kemudian kemudian keutamaan selanjutnya, ya, pahala amal di bulan Ramadan itu berlipat ganda. Ya, jadi ibadah yang wajib di bulan Ramadan itu sama dengan 70 ibadah wajib di bulan-bulan lainnya. Dan ibadah sunat itu sama ibadah wajib, ibadah sunat di bulan Ramadan sama ibadah wajib di bulan-bulan lainnya. Ya. Maka apabila kita banyak ketinggalan ibadah wajib di bulan-bulan lainnya, maka kesempatan di bulan Ramadan ini kita perbanyak amal-amal sunnah. Ya, itu memahami bulan Ramadan. Kemudian ada juga memahami puasa, ya, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Jadi kalau di bulan Ramadan itu puasa wajib, kalau di luar bulan Ramadan itu puasa sunnah, kecuali dia sudah berniat untuk dia bersumpah, ya, bahwa kalau saya lulus maka saya akan puasa. Nah, ini puasa wajib, ya, dilakukan sumpahnya, ya. Karena ada hadis mengatakan barang siapa yang bernazar untuk berbuat baik, maka hendaklah dia lakukan itu nazarnya. Ya. Kemudian
keutamaan puasa berikutnya yaitu puasa tidak tersusupi riya. Ya, karena orang berpuasa itu tidak bisa dilihat oleh orang lain kecuali dia ucapkan. Ya, tidak bisa dilihat apakah dia makan atau minum, ya, dengan sembunyi-sembunyi. Tapi itu tidak dilakukan. Maka itu adalah terbebas dari riya, ya, sehingga dia ikhlas meninggalkan makan dan minumnya, ya, karena Allah semata-mata. Maka itu Rasulullah mengatakan asyamu la riya'a fih, qala Allah huwa li wa ana ajzi bih, yada ta'amahu wa syarabahu min ajli. Puasa itu tidak ada riya di dalamnya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, puasa itu untukku dan aku sendiri yang langsung membalasnya. Ia rela meninggalkan makannya dan minumnya karena aku. Ya. Kemudian juga puasa ini tidak ada tandingannya. Ya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alaika bissaum fa innahu la mislalah. Hendaklah kamu berpuasa karena puasa itu tidak ada tandingannya. Ya. Kemudian keutamaan berikutnya bahwa puasa ini pahalanya tidak sama dengan ibadah-ibadah lainnya. Kalau ibadah-ibadah lainnya itu ya pahalanya bisa minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ya, kecuali puasa. Puasa itu Allah sendiri yang akan membalas, memberikan pahalanya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah asru amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Qala Allahu azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa ana ujzibi. Setiap amal anak cucu Adam itu dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, kecuali puasa. Karena puasa itu untukku dan saya sendiri yang akan membalasnya. Kemudian keutamaan puasa berikutnya, ya, puasa itu menyelamatkan pelakunya dari dosa sehingga terhindar dari siksa api neraka. Rasulullah mengatakan asyamu junnatun wa hisnun hasini minan nar. Ya, puasa itu adalah perisai dan benteng dari benteng api neraka. Dan puasa kelebihan berikutnya adalah menyebabkan orang sehat. Karena orang kalau makan terus-menerus, ya, setiap tahun tanpa ada istirahat, maka itu menyebabkan ada beberapa penyakit, sehingga perlu diistirahatkan dengan berpuasa. Seperti mesin mobil, kalau dibunyikan mesinnya terus-menerus tanpa diistirahatkan, itu bisa menjadi rusak. Begitu juga puasa. Dan puasa ini juga mempunyai 2 kegembiraan. Kegembiraan yang pertama yaitu ketika dia berbuka. Nah, kenapa? Karena setelah lapar, itu baru dia nikmati makanan setelah dia berbuka. Ya, karena memang nikmatnya makanan itu ketika orang lapar dan nikmatnya minuman itu ketika haus. Maka orang yang berpuasa itu ketika berbuka dia sedang lapar. Dan kegembiraan yang kedua itu adalah nanti di hari kiamat dia akan bertemu dengan Tuhannya, karena dulu dia selalu melakukan puasa
Ya, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Di antaranya puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa putih, puasa Daud, puasa Syawal dan lain sebagainya. Kemudian dalam berpuasa itu kita harus menjaga anggota badan dari berbuat dosa. Karena kalau tidak itu bisa merusak pahala puasa kita, walaupun puasa kita itu tidak batal, tetapi tidak ada nilainya. Apa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun yuftiruna as-shaim al-kadzib wal ghibah wan namimah wal yamin al-kadzib wan nadhri bisyahwah. Ya, artinya 5 hal yang merusak orang berpuasa, yaitu pertama bohong, kedua gosip, ketiga mengadu domba, keempat sumpah palsu, dan kelima melihat dengan syahwat. Ya, jadi hati-hati dalam berpuasa, jangan sampai kita berbohong, ya, karena bohong itu membatalkan pahala puasa. Ya, bukan puasa yang dibatalkan, tapi pahalanya. Ya, itu juga gosip, jangan menceritakan keburukan orang di belakangnya. Nah, dan mengadu domba, ya, untuk memperkelahikan 2 orang yang bermusuhan. Dan sumpah palsu. Jadi sumpah palsu ini kalau dia bersaksi bahwa ijazahnya asli, padahal dia tahu ijazahnya itu palsu, maka itu namanya sumpah palsu. Ya, sumpah palsu. Jadi semua yang bersaksi bahwa ijazahnya asli padahal palsu dan dia tahu itu tidak diterima puasanya. Ya, artinya batal pahalanya. Ya, rugi puasa seperti itu. Kemudian yang kelima melihat dengan syahwat. Ya, seperti menonton film porno, ya, melihat aurat perempuan dan lain sebagainya dengan syahwat, ya. Ya, maka orang yang berpuasa seperti itu dengan tidak meninggalkan dosa-dosa yang disebutkan tadi, yaitu tidak ada pahalanya kecuali lapar dan haus. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Ya, banyak orang berpuasa tetapi tidak dia mendapatkan puasanya kecuali lapar, dan banyak orang yang qiyamul lail tidak dapat pahalanya kecuali ngantuk, ya, karena tidak ikhlas, karena terpaksa. Ya, maka jangan kita melakukan seperti itu. Nah, dan apabila orang yang tidak mampu meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta dan lain sebagainya yang berakibat dosa, maka Allah tidak butuh puasa yang seperti itu. Itu puasa awam, puasa pertama yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Malam yada' qaula zur wal amal bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Rawahul Bukhari. Barang siapa yang tidak mampu meninggalkan, ya, perkataan dan perbuatan dosa, maka Allah tidak butuh puasa yang seperti itu dengan meninggalkan makan dan minumnya. Nah, Bapak-bapak yang saya hormati dan saya muliakan, agar puasa kita bermanfaat bagi kesehatan, ya, lakukanlah praktek puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut, ya. Pertama, mentakhirkan makan sahur, ya, dan tidak berlebihan. Jadi kalau mau puasanya mantap,
ya jangan sahur di awal malam ya sebelum tidur, tapi nanti bangun setelah tidur, yaitu sebelum fajar. Ya. Jadi 10 menit sebelum fajar ya hentikanlah untuk baca Al-Quran dan lain sebagainya. Dan bila sahur sudah diniatkan memang untuk puasa besoknya, dan jangan terlalu makan berlebihan. Kenapa? Karena kalau makan berlebihan itu menyebabkan bisa kantuk ya, sehingga banyak tidur di siang hari karena kekenyangan. Ya, jadi jangan terlalu kenyang, tapi tidak apa-apa kenyang, tapi jangan terlalu. Ya, boleh kenyang tapi tidak terlalu kenyang. Ya, karena ada prinsip bahwa kesempatan saya makan banyak supaya saya tidak rasakan lapar. Ya, nanti di siang hari. Ya, itu tidak boleh seperti itu, karena memang puasa itu menahan lapar. Ya. Kemudian menyelenggarakan berbuka ya apabila datang waktu maghrib. Ya, jadi sunnah dengan makanan yang manis. Ya, biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbuka dengan 3 buah kurma, lalu salat maghrib. Jadi kalau kita berbuka itu ya pas azan maghrib. Ya, jangan sebelum azan maghrib karena itu batal, dan jangan sesudah azan maghrib, itu karena tidak sesuai sunnah ya. Ya, karena sunnah itu adalah mensegerakan buka puasa. Jadi di akhir siang kita berbuka, di akhir malam kita sahur ya, itu. Kemudian yang ketiga melakukan qiyamul Ramadan, ya tarawih. Jadi kalau bisa kita ikuti tarawih di masjid dengan berjamaah. Ya, adapun witirnya boleh kita lakukan nanti di rumah. Tapi kalau kita takut bangun dari tidur, maka lebih baik kita selesaikan witirnya dengan berjamaah di masjid. Tapi kalau kita yakin bahwa kita bisa bangun di tengah malam, ya itu lebih baik ya. Tapi kalau tidak, selesaikan witirnya. Adapun kalau kita bangun tengah malam, ya itu tidak lagi witir, karena witir itu hanya sekali ya sebagai penutup salat tarawih. Tapi kalau kita bangun tengah malam, itu cukup dengan salat lail saja. Kemudian yang keempat itu usahakan puasa kita termasuk kategori puasa khusus. Ya, karena ada tadi 3 macam puasa. Puasa awam, puasa khusus, dan puasa khawasul khawas. Ya, puasa yang lebih khusus. Itu tingkat tinggi. Seperti puasanya para nabi, para wali, para sahabat. Nah, kalau kita tidak bisa puasa yang lebih khusus, ya puasa khusus saja, pertengahan ya, tidak terlalu tinggi puasanya, tidak juga terlalu rendah ya. Ya, itu sekuat kemampuan kita. Kemudian yang kelima, ya di dalam kita memasuki bulan Ramadan, baik kita di siang hari ataupun di malam hari, usahakan banyak tadarus Al-Quran, ya membaca Al-Quran. Minimal 1 juz 1 hari kalau bisa, sehingga bisa tamat 30 juz kalau jumlah puasa itu 30 hari ya. Jadi baik kalau kita lakukan tadarus atau mengaji di bulan puasa, karena selama di luar bulan puasa itu mungkin kita tidak pernah mengaji, maka kesempatan di bulan Ramadan ini kita usahakan selesai 30 juz ya. Kemudian juga iktikaf. Iktikaf itu berdiam di masjid ya.
terutama 10 hari di akhir Ramadan. Nah, itu untuk mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar yang pahalanya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa dikatakan 1000? Karena angka yang tertinggi pada masa itu adalah angka 1000. Ya, jadi di atasnya itu sudah tidak terhitung lagi. Ya, maka hendaknya kita perbanyak iktikaf. Ya, lebih baik kita iktikaf di awal Ramadan sehingga nanti di akhir Ramadan itu mudah bagi kita untuk melakukan iktikaf, yaitu dengan niat berdiam di masjid untuk melakukan ibadah-ibadah seperti zikir, baca Quran, ya, belajar agama dan lain sebagainya. Ya, kemudian yang berikutnya memperbanyak sedekah. Ya, jadi di bulan Ramadan ini kita hendaknya dermawan ya terhadap sesama, ya, terhadap orang yang banyak membutuhkan, ya. Karena kita umpamanya sudah kecukupan, maka hendaknya kita melihat kepada orang yang miskin untuk kita bantu dengan sedekah, ya, dengan memberi makanan dan lain sebagainya, ya, dan memberi buka puasa, ya, karena memberi buka puasa itu ya keistimewaannya ada 3. Pertama, mendapatkan pahala dari orang yang berbuka puasa. Yang kedua, diampuni dosanya. Dan yang ketiga itu saya lupa lagi ya. Jadi itu keistimewaan orang yang memberi buka puasa, ya. Jadi dia dapatkan pahala dari orang yang diberi buka puasa tanpa dikurangi pahala orang yang berbuka puasa tersebut, dan juga diampuni dosa-dosanya. Kemudian berikutnya perbanyak amal saleh. Ya, kesempatan di bulan Ramadan ini kita perbanyak amal saleh, amal baik. Ya, baik hubungannya dengan Allah maupun hubungannya dengan sesamanya, yaitu manusia. Hablun minallah dan hablun minan nas. Ya, itulah trik-trik yang kita lakukan pada bulan Ramadan, ya, supaya puasa kita ini bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan ini dalam keadaan suci, bersih, seperti bayi yang baru dilahirkan, sebagaimana sabda Rasulullah tadi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan perhitungan, yaitu ikhlas karena Allah semata-mata, maka diampuni dosa sebelumnya. Yang terakhir, ya, di dalam bulan Ramadan hendaknya kita bayar zakat fitrah sebelum salat Idul Fitri. Ya, jadi zakat Idul Fitri itu kita berikan kepada fakir miskin, ya, kurang lebih 4 liter per orang, ya, mulai dari yang lahir sampai yang paling tua di dalam keluarga kita. Ya, jadi per orang itu ya kurang lebih sebegitu, 4 liter. Ya, dan hendaknya kita manfaatkan Idul Fitri itu untuk bersilaturahmi, ya, saling memaafkan, sehingga kita bersih dari dosa, ya, baik hubungan kita dengan sesama manusia. Insya Allah puasa dan tarwih, ya, yang kita lakukan di bulan Ramadan dengan ikhlas karena Allah semata-mata, dosa
kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.